sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama ya, supaya lebih paham. Mungkin setelah kita membahas contoh soal akan lebih paham lagi. Nah, di sini ada hitunglah pH dari larutan NH4Cl 0,1 m. Nah, di sini diketahui Kb ya. Kb-nya itu adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5 ya. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan pertama kali nih? Nah, pertama-tama ini kan garam ya, NH4Cl ini garam. Itu kita buat ionisasinya dulu dalam air ya, karena sudah dilarutkan dalam air, jadi dia itu aqua fasanya. Diionisasi ini jadi apa ayo? NH4 plus, kalau dia ion, dia otomatis pasti aqua ya fasanya. Dengan Cl min ya, fasanya juga aqua. Nah, kemudian ion-ion ini kita reaksikan dengan air lagi supaya untuk kita tahu apakah terjadi hidrolisis. Nah, NH4 plus itu ditambah dengan H2O itu menjadi kembali ke bentuk basa lemahnya ya, karena dia ini kan berasal dari basa lemah, maka dia itu terhidrolisis. Jadi menjadi basa lemahnya yaitu NH4OH. Kalau dia basa lemah di sini berarti H plus ya. Kemudian Cl min bagaimana? Ketika direaksikan dengan H2O, dia itu tidak akan mengalami reaksi hidrolisis karena tidak terhidrolisis. Ayo, kenapa terhidrolisis? Karena dia berasal dari asam kuat, yaitu asam kuat apa ini? HCl ya. Jadi tidak akan mengalami hidrolisis. Nah, kalau gitu kita pakai rumus yang dari garam, asam lemah dan basa kuat. Garam dari basa lemah dan ya asam kuat ya. Jadi kita karena yang kuat itu asam, jadi otomatis kita akan mencari itu H plus ya. H plus sama dengan akar KW per KB kali konsentrasi garam. Nah, ini sedikit informasi tambahan ya. Jadi kalau ada garam yang 2 ion, maka nanti garamnya itu dikali 2 ion gitu ya. Cuma di sini nggak nampak ya 2 koefisiennya. Ini garam koefisien 1. Nanti kalau misalnya ada jumpa garam yang koefisiennya 2, itu bisa diganti dikali 2 gitu. Misalnya contohnya itu, ini sekilas aja. Misalnya contohnya garamnya itu adalah NH4, misalnya NH4 2 kali SO4 misalnya kan. Nah, ini konsentrasi garam ini itu harus dikali 2 karena dia di sini ada indeks 2 kan. Nah, nanti di sini garamnya bisa dikali 2. Cuma kalau kasus seperti ini ya, NH4-nya itu cuma 1, koefisiennya 1 di sini. Jadi itu tidak dikali 2. Jadi kalau jumpa nanti misalnya ada jumpa garam seperti ini, itu jangan lupa dikali 2 ya gitu ya. Jadi untuk itu sekilas aja ya. Jadi kalau pada garam NH4Cl itu tidak. Jadi kita masukkan rumusnya, kita masukkan angka-angkanya ke sini saja ya, ke atas kita bawa biar muat. Jadi sama dengan akar KW-nya 10 pangkat min 14 per KB-nya tadi 1,8 kali 10 pangkat min 5, konsentrasi garamnya itu 0,1 ya. Ini kalau diubah jadi 10 pangkat min 1 ya. Nah, 10 pangkat min 1 ini ditambah dengan 10 pangkat min 14 jadi 10 pangkat min 15. 10 pangkat min 15 dibagi 10 pangkat min 5 itu jadinya 10 pangkat min 10 per 1,8. Jadi akar dari di sini ada 1 ya. Berarti 1 kali 10 pangkat min 10. Jadi 1 ini dibagi 1,8 berapa? Jadi dapatnya itu adalah 0,745 ya. 745 min 10 dibagi 2 karena kan akarnya dibagi 2 jadinya 10 pangkat min 5. Jadi dapatnya itu adalah 0,745 kali 10 pangkat min 5. Ini bisa diubah lagi menjadi 7,45 kali 10 pangkat min 6. Sudah dapat H plusnya, kita cari pH sekarang. pH sama dengan min log H plus ya. Sama dengan min log 7,45 kali 10 pangkat min 6. Min 6 dikali min ke depan min log ini jadinya 6 dikurang log 7,45. Nah, ini bisa dicari di kalkulator berapa log dari 7,45. Jadi log 7,45 itu kalau dicari itu dapatnya 0,87 ya. Jadi dikurang aja tuh, 6 dikurang 0,87 berapa itu?
dapatnya 5,13. Berarti pH-nya itu adalah 5,13. pH ini asam atau basa atau netral? Asam ya, karena kurang dari 7. Nah, kita cek benar nggak dia itu asam? Benar, ternyata. Kenapa dia itu asam? Nah, karena di dalam larutannya itu ya, ini kita lihat, itu menghasilkan H+. Ini yang membuat pH-nya itu akan kurang dari 7 atau asam. Atau ini juga disebut garam asam. Kenapa garam asam? Karena garamnya bersifat asam gitu. Jadi kalau secara cepatnya nih, jadi kalau ada asam kuat, garam asam karena dia berasal dari asam kuat dan basanya lemah. Jadi yang menang itu yang kuat. Karena yang kuat itu adalah asam, maka garamnya itu adalah garam asam. Gitu. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini hitunglah pH dari larutan NaCH3COO 0,1 molar. Jadi diketahui ini Ka-nya yaitu 1,8 kali 10 pangkat min 5 ya. Nah, pertama-tama kita jabarkan dulu seperti sebelumnya. Ya, ini ada garamnya NaCH3COO. Kita uraikan menjadi Na+, ya, terionisasi jadi Na+, tambah CH3COO- ya. Nah, kemudian ion-ion ini akan mengalami reaksi dengan air. Nah, ini seperti sama sebelumnya, karena Na ini berasal dari basa kuat, maka dia tidak terhidrolisis. Sedangkan CH3COO- ini berasal dari asam lemah ya, maka dia akan mengalami hidrolisis menjadi bentuk basa lemahnya semula, yaitu CH3COOH. Nah, karena CH3COOH, maka ini ditambah dengan OH-. Nah, ya, karena yang bersisa di larutan itu adalah OH-, maka yang kita cari di sini adalah OH-. Itu kalau secara teori. Tapi kalau mau cara cepatnya, karena ini berasal dari garam yang basa kuat dan asamnya itu lemah, maka yang menang yang kuat. Yang kuatnya basa, maka yang kita cari OH- gitu ya. Jadi akar KW per Ka sekarang ya, dikali konsentrasi garam. Nah, kita masukkan aja. Ini jadi KW-nya 10 pangkat min 14 per 1,8 kali 10 pangkat min 5 ya, ini di atas ini. Jadi konsentrasi garamnya ini diketahui 0,1 molar. Ini diubah ke dalam bentuk notasi ilmiah, jadinya 1 kali 10 pangkat min 1 ya. Jadi 1 kali 10 pangkat min 1 gitu ya. Kita naikkan ke atas ini ya. Nah, maka ini hasilnya sama seperti sebelumnya, angkanya sama ya. Jadi kita dapat OH-nya. Nah, cuma bedanya di sini OH- yang kita dapat ya. Kalau sebelumnya kan H+ ya. Nah, ini angkanya sama, jadinya 0,745 dikali 10 pangkat min 5. Diubah ke dalam bentuk 7,45 dikali 10 pangkat min 6. Nah, karena OH-, kita cari dulu POH. Ya, jangan silap ya. Jadi harus hati-hati dicarinya, lihat baik-baik. Jadi min log OH-. Nah, min log OH- berapa? Min log dari 7,45 kali 10 pangkat min 6. Dah ya pada sebelumnya, cuma yang kita cari sebelumnya pH kan. Tapi hasil angkanya ini sama, 6 kurang log 7,45. Nah, setelah dapat POH, kita bisa cari pH. Rumusnya adalah kalau dari POH, kita pakai 14 dikurang POH. Jadi 14 dikurang 6 kurang log 7,45. Nah, 14 kurang 6 itu adalah 8. Min kali min plus log 7,45. Nah, 8 tambah log 7,45 sudah ya sebelumnya, yaitu 0,87. Jadi dapatnya pH-nya 8,87. Nah, ini adalah basa ya, karena pH itu lebih besar dari 7. Jadi dia basa gitu. Nah, kita cek ternyata benar. Ya. Ternyata benar di soalnya itu yang bersisa adalah OH-. Nah, ini OH-, makanya dia bersifat basa ini tadi gitu.
Ya, soal selanjutnya yaitu hitunglah pH dari amonium format NH4HCOO 0,01 molar. Ka-nya itu 1,76 kali 10 pangkat min 4 dan Kb-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ya, kenapa diketahui dua buah Ka dan Kb di sini ya? Jadi kita cek dulu penyelesaiannya. Ya, ternyata NH4HCOO ini itu dia kalau diionisasi menjadi NH4+ dan HCOO- ya. Ini berasal dari basanya yang lemah dan juga asamnya yang lemah. Nah, karena basa lemah asam lemah, maka dia itu ditinjau hanya dari keadaan Kb saja, tidak bergantung pada konsentrasi ini ya. Jadi kalau secara cara cepatnya ya, jadi kalau misalnya Ka-nya lebih besar dari Kb, udah ya sebelumnya, ini kan Ka-nya lebih besar atau lebih kecil dari Kb? Ternyata Ka-nya ini ya, ini kan 10 pangkat min 4 dan ini 10 pangkat min 5. Berarti Ka-nya itu lebih besar benar ya dari Kb, maka dia kemungkinan nanti akan memiliki pH yang kurang dari 7 atau bersifat asam ya. Kita cek ya dengan rumusnya. Apa rumusnya tadi sebelumnya? Di video sebelumnya itu ada H plus akar ya, KW per KB dikali KA ya. Nah, ini tinggal kita masukkan aja angkanya. KW-nya 10 pangkat min 14, KB-nya itu ada 1,8 dikali 10 pangkat min 5. KA-nya ada berapa ini? 1,76 dikali 10 pangkat min 4 ya. Ayo coba nih, 10 pangkat min 14 ditambah dengan 10 pangkat min 4. Nah, kenapa ditambah? Karena dikali kan? Kali menjadi tambah dalam pangkat ya. Jadi 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat min 4 jadinya 10 pangkat min 14 ditambah 10 pangkat min 4 jadinya 10 pangkat min 18 dibagi 10 pangkat min 5 jadinya kurang min 18 kurang min 5 berapa tuh? Ayo berapa? 10 pangkat min 13 ya. 1,76 ini dibagi 1,8 1 ya, mendekati 1 dapatnya. Jadi akar dari 1 kali 10 pangkat min 13. Jadi min 13 dibagi 2 ya. Akar itu kan 2 kan. Bagi 2 dapatnya 10 pangkat min 6,5. Nah, karena pH kita bisa langsung cari, karena H+, karena H+ kita bisa langsung cari pH. pH rumusnya apa? Min log H+. Ya. Jadi min log H+. Jadi min log 10 pangkat min 6,5. Nah, ini bisa langsung min log dari 6,5 yaitu 6,5. Asam bukan nih? Asam ya, karena dia pH-nya kurang dari 7. Berarti dia asam. Terbukti ya, seperti dugaan di awal. Ya, ini contoh soal selanjutnya. Jelaskan apakah larutan di bawah ini netral, asam, atau basa. Ya, di sini yang A itu larutan sodium sianida ya. Oke. Kita cek yang A. Sodium sianida gimana? Sodium Na, sianida Cn ya. Ini berasal dari asam dan basa apa? Ayo. Ini berasal dari basa NaOH dan asamnya itu HCN. Berarti ini basanya kuat, asamnya lemah. Nah, yang menang yang mana? Kuat ya. Kuatnya basa berarti dia akan bersifat basa. Berarti pH-nya itu lebih besar dari 7 karena basa. Gitu, itu cara cepatnya ya. Kalau mau secara teori kita bisa uraikan dulu, ionisasikan dulu, kemudian kita hidrolisiskan, yang mana yang menghasilkan OH- itu berarti yang pH basa. Tapi kalau cara cepatnya itu seperti ini. Gitu. Yang kedua ya, itu ada amonium NH4 nitrat NO3, amonium nitrat. Ini berasal dari basa NH4OH dan HNO3 ya. Berarti ini asamnya kuat, basanya lemah. Berarti karena yang menang yang kuat asam ya. Berarti pH-nya kurang dari 7 karena asamnya yang menang ya, asam kuat. Jadi asam ya. Kemudian yang C, kita lihat amonium format NH4
HCOO ya. Ini berasal dari NH4OH dan asamnya HCOOH. Berarti ini basanya lemah, asamnya juga lemah. Jadi karena nggak diketahui Ka dan Ka, kita anggap netral ya. pH-nya berarti netral atau sama dengan 7. Kemudian yang D itu amonium sianida. Amonium apa? Amonium NH4 sianida CN. NH4CN ini berasal dari NH4OH dan HCN ya. Basanya lemah, asamnya juga lemah. Sama-sama lemah. Jadi pH-nya juga netral. Kemudian yang E. Nah, E di sini aja ya. Sebelah sini. Kemudian yang E itu ada potasium fluorida. Potasium ya. Fluorida itu, nah ini biasa dikatakan juga kalium, bisa juga potasium. Sama seperti Na. Na bisa dibilang natrium, bisa juga sodium ya. Kalium berarti Kf ya. Kf ini berasal dari asam dan basa apa? Ayo, KOH dan HF ya. Nah, jadi ini basanya kuat ya, KOH kuat ya. Asamnya lemah. Nah, mana yang menang? Yang kuat. Yang kuatnya basa berarti pH-nya lebih besar dari 7, maka dia basa ya. Demikian. Semoga bisa dipahami ya dan semoga bermanfaat.